Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nur Indah Ngreni dan partner saya Siti Rizkyani. Kami dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Kali ini kita akan memaparkan materi mengenai uang dan lembaga keuangan. Dengan kompetensi dasar, mendeskripsikan uang dan lembaga keuangan. Adapun indikator pencapaiannya sebagai berikut. Dan pada media pembelajaran kali ini, kami menggunakan platform digital Powton. Tentu saja kita sudah sering mendengar tentang uang, di mana umumnya diketahui uang hanyalah sebagai transaksi jual-beli. Untuk mempermudah kegiatan transaksi keuangan, pemerintah telah menyediakan fasilitas melalui lembaga keuangan. Namun, banyak orang yang mengetahui lembaga keuangan itu hanya bank saja, padahal lembaga keuangan terbagi atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Teman-teman, mari kita simak penjelasannya. Uang merupakan alat tukar yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi. Selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang terbagi atas dua, yaitu fungsi asli atau fungsi primer. Ini diantaranya adalah yang pertama, sebagai alat tukar umum atau medium of exchange, dan yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Kemudian, fungsi turunan atau fungsi sekunder. Nah, fungsi turunan ini diantaranya adalah yang pertama, sebagai alat pembayaran atau means of payment. Kedua, sebagai pembayaran utang atau standard of deferred payment. Yang ketiga, penimbun kekayaan. Artinya, uang dapat disimpan terlebih dahulu yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang. Keempat, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal atau transfer of value. Dan terakhir, sebagai ukuran harga ataupun pengukur nilai yang biasa disebut dengan standard of value. Jenis-jenis uang terbagi atas 1. Berdasarkan bahan atau material, 2. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya, dan 3. Berdasarkan daerah atau kawasan berlaku. Berdasarkan bahan atau materialnya terbagi atas uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya terdiri dari pertama, uang kartal, yaitu uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah. Kedua, uang giral. Uang giral adalah simpanan atau deposito pada bank yang dapat diambil dengan menggunakan cek, giro, atau surat perintah pembayaran lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kawasan atau daerah berlaku. Yang pertama ada uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di wilayah suatu negara tertentu saja. Kedua, uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Dan ketiga, uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia. Kita masuk pada nilai uang. Nilai uang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Di antaranya adalah nilai intrinsik, nilai nominal, nilai internal, dan nilai eksternal. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai atau harga nyata dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Umumnya, nilai intrinsik berlaku untuk uang logam berbahan dasar emas dan perak. Nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai uang yang lebih banyak digunakan saat ini. Jenis nilai uang yang satu ini dapat dipahami sebagai nilai yang tercantum atau tertulis pada uang kertas atau logam, yang keberadaannya diakui sebagai alat tukar yang sah. Nilai internal. Jenis nilai uang diukur berdasarkan kemampuannya untuk ditukar dengan barang maupun jasa. Nilai internal pada uang dapat disebut juga sebagai nilai real atau daya beli uang. Dan terakhir, nilai eksternal. Nilai eksternal merupakan jenis uang yang diukur berdasarkan kemampuan uang untuk ditukar dengan mata uang asing atau falas yang dikenal dengan valuta asing. Lembaga keuangan. Teman-teman, apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
Lembaga keuangan juga terdiri atas bank dan lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank yang pertama yaitu Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem dan kebijakan moneter di suatu negara atau kelompok negara, mengatur jumlah uang yang beredar, dan menetapkan tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dengan kegiatan yang memberikan jasa dalam transfer pembayaran, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah, dan bank sebagainya. Bank Komersial. Bank komersial adalah jenis lembaga keuangan yang menerima deposito, menawarkan layanan rekening giro, membuat pinjaman bisnis, pribadi dan hipotek, dan menawarkan produk keuangan dasar seperti sertifikat deposito dan rekening tabungan untuk individu dan usaha kecil. Yang terakhir yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ialah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu Pegadaian. Lembaga keuangan bukan bank yang satu ini dikenal dengan menawarkan layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan. Yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan jangka panjang. Selanjutnya yaitu lembaga asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu resiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, yaitu asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, serta asuransi kepemilikan rumah dan properti. Selanjutnya yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana para anggota koperasi dan menyalurkannya pula baik pada sesama anggota juga non-anggota. Bunga yang diberikan sang koperasi umumnya lebih akrab daripada bank. Fungsi lembaga keuangan. Yang pertama yaitu sebagai penghimpun dana. Lembaga keuangan mengeluarkan aneka macam-macam dokumen berharga, misalnya saham, obligasi, dan klaim keuangan lainnya. Dengan adanya fungsi ini, masyarakat bisa menyimpan dana mereka secara lebih kondusif dan minim resiko. Yang kedua, yaitu pemberian pinjaman. Lembaga keuangan juga berfungsi menjadi badan bisnis yang menaruh pinjaman pada masyarakat, terutama lembaga keuangan bukan bank, misalnya Pegadaian. Yang ketiga, yaitu mempermudah transaksi. Dengan adanya lembaga keuangan sangat mempermudah transaksi. Dampaknya juga paling banyak dirasakan oleh masyarakat, yaitu kemudahan pada melakukan kegiatan transaksi keuangan. Segala aktivitas keuangan lebih gampang dan praktis dengan adanya lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu pemindahan aset. Bukan cuma itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai pemindahan aset. Caranya adalah dengan memberikan pinjaman sejumlah dana kepada pihak lain agar dikelola dalam jangka waktu tertentu. Sekian penjelasan dari kami ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.